Nah, namun di luar itu ada juga paham-paham itu yang mengakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngakunya namun radikal. Oke, Mbak Junet, Mbak Junet, mohon maaf Mbak Junet. Sebentar. Mbak Junet, ini topik malam ini biar nggak terlalu melebar, Mbak Junet, topik malam ini sidangnya Mas Beki. Kalau menurut saya ini seperti kayak benar-benar direkayasa. Kita ke poin aja Bang. Kita ke poin Bang. Monggo. Mbak Junet. Kalau saya amati ini apa ya, sutradaranya terlalu pekok. Bikin skenario yang matang. Kurang tertib. Berarti Mbak Junet juga meyakini bahwa ini adalah rekayasa ya? Saya ngikuti, saya yakin sejak awal itu adalah rekayasa. Rekayasanya itu gimana? Endingnya, tujuannya ingin menumbangkan pesantren. Jadi motifnya itu besar sekali, bukan hanya person. Kalau menurut penilaian saya, motifnya itu motif besar, yaitu adalah pesantren. Nah, ujung-ujungnya pesantren apa? Keajaran, faham nasionalis inilah yang dibidik dengan cara menguasai pesantren dulu, menguasai aset-aset dulu, dan orang-orangnya ditumbangkan juga dengan cara dipenjarakan. Itu suatu trik cara. Namun sang sutradara ini kalau bisa saya sebut Jintomang kalau nggak salah itu. Jintomang. Oke Mbak Junet. Oke Mbak Junet. Siap Mbak Junet, gantian dulu Mbak Junet G. Tak arahkan satu-satu Mbak Junet. Nanti lagi di kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Tri dari Jombang saya. Jombang, oke. Dari siap. Ya, Jombang. Jombang. Oke, monggo saya persilakan statement untuk kasusnya Mas Beki. Monggo. Menurut jenengan kasusnya Mas Beki itu seperti apa? Menurut saya ini saya pakai pendahuluan dulu Mas ya. Pendahuluannya siap, kalau dari yang dari saya pahami, kasus Mas Beki ini bukan sekedar cuma kasus perorangan. Ini di baliknya ini ada yang dituju gitu. Yang dituju itu menurut saya itu bukan cuma sekedar pesantren, tapi lebih besar lagi sebenarnya yang diincar itu negara kita ini yang lagi mau diporak-poranda. Jadi dari berdasarkan buku Api Sejarah itu dinyatakan yang termasuk dalam benteng-benteng negara kita itu diantaranya kaum-kaum torekoh, pesantren-pesantren, masjid-masjid, musola yang dipimpin oleh ulama yang berilmu tinggi. Nah, ini salah satunya ini pesantren Sidikiyah itu termasuk yang menonjol dalam mengikat persaudaraan dan juga sesama anak bangsa yang beragama beda-beda juga di Sidikiyah itu kan ada persaudaraan kita tanah air. Itu mengikat persaudaraan antara umat beragama gitu. Itu jadi buat orang yang bertujuan ingin merusak Indonesia itu menjadi suatu yang gimana gitu. Wah, ini kok ada apa ini menjalin ini persaudaraan antar beragama ini jadi halangan gitu. Nah, terus itulah tujuan Mas Beki. Ya, itu jadi yang diincar itu bukan sekedar ini, Indonesia ini yang lagi mau diincar. Udah jelas kan sekarang kalau kita ngelihat perekonomian global udah jelas lah semua goyang dengan pandemi ini. Indonesia ini negara yang
kaya raya udah ya logika aja udah pasti jadi inceran. Oke, Dari dulu Bang. gagal terus. Oke, Bang Tri. Oke, Bang sekarang Tri, balik ke menurut Mas Beki jenengan ya. kasusnya Mas Beki yang untuk di sidang ini terlalu diada-adakan atau seperti apa? Tolong Mas Beki, Mas Bang Tri Untuk kepada yang di topik. sidang yang di sidang ini udah jelas pasti mengada-ada. Terus yang dijadi andalan itu karena ada aturan baru. Aturan baru itu soal asusila tahun 2022. Kalau nggak salah bulan Ya. apa ya, bulan 2 Pak. Itu yang menyatakan bahwa cukup buktinya nggak 2 bukti tapi cukup satu aja pernyataan dari korban. Nah, itu udah bisa jadi cukup bukti awal. Nah, ini yang jadi bisa peluang orang merekayasa jadi ada gitu, cukup korbannya. Oh, saya korban. Nah, itu udah jadi cukup gitu buat bukti awal. Nah, ini yang masalah nih. Itu juga yang sekarang di kasusnya Joshua juga kan sekarang karena itu yang dipegang sama mereka. Oke. Cukup Mas Tri melihat nggak adanya seperti kayak aliansi santri Jombang yang begitu kayak pengen banget Mas Beki ini harus masuk dengan benar-benar dengan kuat tenaga dirasakan itu. Jadi gini, Mas Tri jadi gini ya, ini menurut pandangan saya ya Mas ya. Jadi ini yang digadang-gadang Jin Tomang ini ya. Jin Tomang ini kan punya anak. Ada anaknya gitu. Jin Tomang ini ada anaknya. Ini kakak yang baru naik, tolong di-mute dulu Kak ya, gantian Kak. Anak-anak Jin Tomang ini tuh tadinya tuh ini juga sekolah di Sidikia juga mereka punya teman-teman juga di sini dan orang-orang di luar juga tahunya kan ini keluarganya Mbak Yai gitu tadinya kan. Sekarang udah mantan keluarga. Nah, terus mereka ini kan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh di pesantren-pesantren sekitar Jombang juga gitu. Nah, mereka menjalin hubungan akhirnya terus mereka memberikan informasi bohong lah ke mereka itu bahwa gini memberi informasi hoax ya. Iya, hoax ke mereka itu. Nah, mereka itu kan terus loh ini kan keluarganya Pak Yai gitu. Wah, ini bener ya, jangan gini. Kemakan lah dengan hoax itu. Akhirnya bergeraklah mereka gitu. Dengan tadinya tuh berpikir bahwa ini untuk Sidikia gitu, untuk masukin ini merusak Sidikia gini. Nah, makan tuh akhirnya masuk sampai ya instansi. Akhirnya ya sudah lah, akhirnya sampai sekarang ini. Sekarang mungkin banyak yang sadar setelah ternyata Pak Yai nggak begitu, nggak gini. Tapi ya udah kadung, akhirnya mungkin sekarang yang udah sadar dia diam, mau ngomong takut gimana, serba salah gitu. Padahal awalnya mereka juga kena prank lah, istilahnya kena prank gitu sama mereka itu. Kena prank, oke. Saya tanya sama Mas Tri ya, Mas Tri. Saya mau tanya sama Mas Tri. Menurut Mas Tri, jujur dari hati Mas Tri mempercayai nggak bahwa Mas Beki ini bersalah atau tidak? Untuk menurut Mas Tri. Saya jelaskan nggak ada di lokasi pada saat itu. Kalau soal dibilang percaya apa menurut enggak? Cerita-cerita atau menurut pengamatan Abang, menurut pengamatan Abang dari beberapa kasusnya Mas Beki ini dari A sampai awal dan sampai saat ini, Bang Tri ini punya keyakinan Mas Beki salah atau tidak? Keyakinan salah saya ya enggak. Satu, berdasarkan dari pernyataannya Pak Yai. Kedua, dari bukti-bukti di persidangan bahwa yang jelas saksi faktanya aja yang ada di lokasi sudah bertentangan kesaksiannya dengan yang mengaku korban. Dia bilang yang 2 saksi itu bahwa yang mengaku korban itu diwawancara di teras, sedangkan yang korban ngakunya di dalam. Itu kan udah jelas, itu saksi fakta. Beda sama saksi-saksi yang nggak fakta kan aneh-aneh ngomongnya. Saksi fakta gitu.
bilangnya bahwa si korban itu di luar, berarti udah bertentangan. Itu yang bikin JPU jadi bingung juga tuh. Nah itu akhirnya wah gimana kalau saksi, akhirnya ada bilang ada ancaman kok, yang kesaksian palsu ada ancaman 7 tahun. Nah itu kan berlaku juga buat yang aku korban. Ya, karena saksi palsu itu diancam juga oleh undang-undang bahwa akan dikenakan pasal sekian, tidak aku lupa, tapi hukumannya minimal 7 tahun. Ya, itu udah jelas bertentangan, makanya ada komisi itu yang datang itu memantau, karena kesaksian 2 orang sudah berbeda sama yang ngaku korban, itu kan fatal itu, sedangkan saksi fakta itu. Akhirnya makanya dipantau itu sidangnya. Tri Sukma sama Mr. Hakim, kalau ini naik aja nggak apa-apa, bicarakan aja. Jadi kasih kesemangatan para penegak hukum supaya penegak hukum ini cepat ngambil keputusan yang baik sebaik-baiknya, adil seadil-adilnya. Makanya mari saya kasih panggung buat kalian saat ini, biar kalian itu bukan hanya typing, tapi datang langsung di room, berbicara langsung. Apapun yang kalian nilai itu baik, utarakan di sini. Monggo. Lanjut, Bang Tri. Ya, kalau saya sih, keyakinan saya sebenarnya nomor pertama tuh kan dari daun-daunnya Pak Yai itu udah jelas semua. Terus tinggal lihat faktanya, saya sesuaiin faktanya, udah jelas lagi terbongkar tidak sesuaian semua. Terus dari gimana mereka bohong soal yang korbannya ada puluhan, terus jadi 11, jadi 5 yang di bawah umur, itu sudah menyatakan kebohongan mereka gitu, kehoakan. Dan orang yang udah emang sukanya bohong, ya gimana mau dipercaya? Udah jelas gitu loh, bohongannya udah jelas. Ya. Kalau boleh saya tambahi, kalau saya mengatakan ini pendapat pribadi saya ya, kalau masalah Mas Beki, menurut saya itu kan fitnah yang diciptakan, direncanakan. Jadi fitnah yang direncanakan, yang tata. Dan setting jauh-jauh sebelumnya. Namun si sutradara ini kurang cerdas. Kalau saya amati dari kesaksian apa itu, sampai hakimnya aja bingung, dasi ngelung golekno obat kadon itu. Itu karena kepokokan sang sutradara yang kurang cerdik. Coba sebelum bikin sutradara gitu itu belajar nang Pak Junet ini. Benar, salah rekrut sutradara mereka. Caranya menciptakan fitnah itu kurang jeli. Jadi sangat terlihat banget lah kalau itu fitnah yang direncanakan. Jadi bukan tiba-tiba, bukan, tapi sudah terencana. Cuma kurang cerdik sutradaranya. Kenapa? Kok ono saksi itu di tempat bersamaan waktu yang sama tidak ketemu, itu ya gak masuk akal. Pekok. Saksinya itu jin juga. Bukan pekok lagi, amat sangat pekok banget lah. Pekok itu. Berbayang Mak, Gus Beki pasti bebas Gus. Pasti. Allah saya nyatakan bebas. Saya yakin akan bebas itu. Dan kalau saya yang jadi Mas Beki, kalau ini jelek ya, jelek, tapi kalau menurut saya ya wajar. Seandainya mau nuntut balik, yang kena itu yang saksi. Yang jadi saksi palsu ini berhak dituntut loh. Jadi pasti. Ini kalau Mas Beki ini mau bertindak lebih jahat, lebih bisa. Maksudnya dituntut balik. Tapi apa ya? Kira-kira mentolo kan gitu loh. Tapi saya kira sih kayaknya nggak mungkin, karena Mas Beki bijak. Mas Beki itu bijak orangnya. Ya. Mas Beki itu saya lihat orangnya bijak, penyayang, kayaknya nggak mungkin, Bang. Nah, ini kan hanya ngobrol-ngobrol seandainya, mudah-mudahan ya yang terbaik diambil oleh Mas Beki lah. Kalau Mas Beki mau bertindak jahat, lebih jahat. Ya gak jahat sebenarnya.
Tidak salah. Haknya Mas Beki bukan jahat Bang. Pak Junet, Pak Junet, Mbak Junet. Sebenarnya kalau itu bukan jahat. Kalau mau menuntut balik itu nggak salah itu. Kalau seandainya kalau Mas Beki katakanlah lebih mau kejam-kejaman lah istilahnya. Mau menuntut balik itu punya dasar. Dasarnya apa? Fitnah. Fitnahnya apa? Dengan kesaksian yang palsu. Kesaksian palsu ini fitnah. Itu kalau mau kejam. Tapi tetap nanti kayak siapa itu yang kemarin menyatakan aliansi atau apa kayak itu semuanya itu kalau saya rasa harus ditabrak ketika Mas Beki ini nanti bisa keluar dengan murni, bebas dengan murni. Saya harus katakan harus ditabrak. Karena apa? Ini nggak bisa kalau nggak ditabrak gitu. Akan nanti tidak akan jadi pelajaran buat yang lain. Kalau itu dibiarkan malah semakin cungkah. Semakin menjadi nanti ke depannya pasti akan menyusun strategi B. Karena itu pasti ada aja bagaimana cara menjatuhkan pesantren. Karena apa? Yang endingnya itu adalah pesantren yang ingin dikuasai itu. Dan seperti apa yang dikatakan Pak Dri itu, ada raja besar yang dampaknya ke negara lah. Karena apa? Dinilai bahwa yang dipimpin Mas Budi ini adalah pondok-pondok pesantren yang nasionalis, yang notabene sangat toleran kepada non-muslim juga, seluruh agama di Indonesia. Itu tujuannya. Begitu Mas Bian. Monggo dilanjut. Siap, tak kembalikan lagi ke Mas Tri. Mas Tri, menurut jenengan ketika ini emang nanti Mas Budi dinyatakan bebas gimana? Saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Mas, ini Mas Beki menuntut balik ataupun enggak, saya rasa ini udah akan jadi suatu masalah karena kesaksian tiga orang, berarti 2 orang saksi fakta dengan yang mengaku korban kan udah berbeda. Berarti kan dari situ hakim udah salah satu ada yang bohong, berarti kan gitu. Nah ini tinggal dikorek tanpa Mas Beki menuntut pun, menurut saya ini pasti akan dikorek siapa yang bohong. Saksi fakta yang 2 atau yang korban, karena kan berbeda kesaksiannya. Nggak mungkin dua-duanya benar kan, pasti ada salah satu yang bohong. Ya, itu pasti akan terproses ini. Nggak tahu siapa yang proses ini, karena kan ya udah, apalagi udah disiaranin di publik itu kan, malu juga ini semua pengadilan negeri ini ada siapa yang bohong ini. Ini juga sebagai buat malakama sih sebenarnya buat pengadilan negeri gitu. Yang khususnya di Surabaya ya, itu buah malakama. Ayo yang lain misalkan monggo naik itu linknya udah ada saya sematkan biar kita bisa saling ngobrol, benar-benar kita lihat baik buruknya, terus apa sih sebenarnya yang kalian rasakan tentang kasus Mas Budi ini, kalian tak kasih panggung. Sutradara antrian ketoprak dagelan. Iya, jadi sutradaranya pun yang mereka yang kasus ini seolah-olah emang bukan seorang sutradara sih. Harusnya kalau memang dia mau rekayasa seperti ini, sewalah sutradara yang high class, yang bagus gitu. Biar kelihatannya benar-benar kayak di film-film gitu. Iya. Benar nggak? Iya, salah sasaran ya. Salah sasaran dan emang kurang. Terbongkar semua malah. Ya saya pastikan semua. Alhamdulillah saya ucapkan sekali lagi alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya setelah besok ini ada kemungkinan besar takbir Mas Beki supaya cepat bebas dengan bebas murni. Karena apa? Karena saya meyakini bahwa emang Mas Beki tidak bersalah. Gimana Kapolda Jatim? Kapolda Jatim saya tidak membahas untuk ke sana ya. Kita lihat saat ini, kita fokus dulu untuk menyambut kebebasan Mas Beki. Itu yang lebih utama. Oke. Ya. Oke Mas Bian, kalau gitu saya rasa cukup. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau naik lagi, Mbak?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mr. Hakim ada mau naik, silakan tinggal pencet itu. Jadi tinggal naik ke atas, kita berbicara di sini. Kalian tak kasih panggung nih. Saya berharap tuh malah kalian itu aktif gitu loh. Menyuarakan apa yang ada di dalam hati kalian. Gitu. Jadi saat ini yang merasa cuma ngobrol di balik layar, jangan. Saat ini kalian udah waktunya muncul, suarakan kebenaran. Menyambut insya Allah detik-detik terakhirnya Mas Beki bebas. Itu aja, ayo mari naik, suarakan. Biar apa? Biar ini semakin cepat didengar oleh publik dan ini akan menjadi kontrol sosial di persidangannya Mas Beki. Itu. Kalian saya harapkan naik. Kalau kalian pun nggak mau on cam, off cam bisa. Yang penting hati kalian, suara kalian ini terkeluarkan gitu loh. Aspirasi ini dikeluarkan gitu. Biar ini bisa didengar. Gitu. Monggo. Mbak Maya apem emplang apa nih Mbak Pipis. Ayo. Silakan kalian yang mau naik ke atas biar ada temennya saya ngobrol. Tadi udah dicontohin sama Mbak Junet, ada Mas Tri, ada siapa lagi terus. Tapi mereka pada naik. Mbak Pipis naik. Jangan percaya Pipis nggak bakalan naik. Aduh. Siapa ini Mas Rozak? Tolong dibenerin dulu Mas Rozak ya. Assalamualaikum Kak Luna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Luna, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Tolong saat ini tanggapin tentang sidangnya Mas Beki, monggo, tak kasih waktu. Ya terkait kasusnya Mas Beki, ya jujur saya kurang memperhatikan, Pak. Oke. Setidaknya Anda melihat. Ya mungkin cuma lihat-lihat di YouTube doang. Ya mesti saya ini salah satu pengikut Tarekat Tiga, tapi ya belum terlalu paham sih kalau itunya masalah. Kecuali yang saya pastikan sih, yang saya harapkan naik ini adalah sebenarnya dari warga-warga Sidikiyah. Tapi warga Sidikiyah kok malah nggak ada yang mau naik ya. Semoga misalnya dia benar-benar netral, harus netral, makanya kita harus awasin. Makanya di sini kita suarakan ini apa, biar ini terlihat sama mereka bahwa kita juga ngamati gitu. Ini fungsinya kita live gitu loh. Fungsi kita live ini walaupun saat ini cuma ditonton cuma 100 lebih, bahkan 125 orang kan saat ini, tapi ini nanti akan dilihat oleh mereka bahwa apa, bahwa masyarakat juga mengamati berita ini. Ketika ini diamati oleh pemberitaan, berarti ini akan menjadi tolak ukur buat mereka. Istilah kata, ini bisa buat, oh ternyata masyarakat ngikutin loh. Jadi kalau gue berbuat aneh-aneh, pasti masyarakat juga akan tahu gitu loh. Ini loh kontrol masyarakat gitu loh. Makanya aku harapkan kalian saat ini yang emang warga Sidikiyah naik ke atas. Jadilah kalian kontrol. Jadilah kontrol di kasusnya Mas Beki gitu. Muncullah kalian, tak kasih tempat di sini, tak kasih panggung. Biar bukan hanya kami aja yang menyuarakan. Gitu. Itu loh fungsinya. Masa kalian takut? Masa kalian takut? Monggo, tinggal kalau yang mau gabung, tinggal klik ini kan udah saya sematkan nih. Linknya udah saya sematkan di sini. Udah saya sematkan. Tinggal kalian klik aja, klik gitu, kalian naik gitu. Biar apa? Biar kalian itu bersuara. Oh ternyata masyarakat ini ngamati loh. Oh ternyata sekian juta Sidikiyah, warga Sidikiyah itu juga ngawasin loh. Kalau gue sampai berbuat yang salah sedikit aja, gue bisa nanti bahaya gitu. Inilah tujuan saya untuk biar kalian tuh bisa berbicara di sini gitu. Paham? Lah ini mau ditonton berapa banyak orang nggak pengaruh. Pengaruhnya apa? Ketika nanti selesai kita live, ini akan tersimpan selamanya di channel ini, dan ini juga akan dilihat oleh orang-orang yang akan punya kepentingan gitu. Ya. Sehat Bang, dari Utama Jepait, Iswan, Noval. Yuk, monggo. Ya, saya sih sepakat sama Bang Tri tadi. Cuman saya dan teman-teman di sini juga
warga itu ya, cuman jarang lihat media. Daripada sibuk kerja semua, paling kausaran bareng, cuman gitu doang. Ya. Jadi, makanya gini, aku nih kadang-kadang bingung gitu loh. Ketika saya kasih panggung kok pada nggak ada yang mau naik gitu loh. Ayo dong naik, kita naik ngobrol. Kalian harus benar-benar tegas. Kalau sebagai controlling masyarakat itu kalian harus tegas gitu loh. Ya mungkin Apalagi saya harapkan kita perjuangkan putra dari seorang mursyidnya panjenengan semua. Sedangkan kami aja yang tidak mengenal dengan Mas Beki secara langsung, kami akan suarakan kebenaran. Karena apa? Menurut saya itu banyak rekayasa yang perlu harus dijelaskan benar-benar, dibuka benar-benar gitu. Yang namanya kebenaran harus kita buka kebenaran gitu. Jangan sampai ada seolah-olah nanti kalau ini nanti selesai ada lagi Mas Beki berikutnya atau Joshua berikutnya. Ini jangan sampai ada seperti ini lagi di Indonesia. Makanya monggo naik, suarakan suara kalian gitu. Ya mungkin untuk para teman-teman OPSIP, apa ketua cabang, yang mudah-mudahan ada yang bisa naik gitu. Ada yang nanya tuh Bang Luna, ada yang nanya, Bang Luna orang mana? Monggo Bang Luna diperkenalkan dulu. Ya saya asli Jawa Timur, cuman udah beberapa tahun udah pindah ke Jakarta. Oke, siap. Jadi dari tahun 98 udah ke Jakarta, pindah ke Jakarta. Dan sekarang tetap di Jakarta. Siap. Oke, siap. Mari, ada yang mau naik lagi nggak selain Kak Luna? Monggo, biar ini cepat. Kak saya paling cuma sejam ya. Jadi tak jelasin sekali lagi ya. Ini saya kasih buat kalian panggung untuk menyuarakan benar-benar unek-unek kalian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada abangku dari Malaysia. Salam kenal Bang. Ya, salam semua. Apa kabar? Oke, Kak Rozak mendengar nggak kemarin berita tentang kasusnya Mas Beki yang dinyatakan predator Jombang itu, predator santri di Jombang itu? Iya, kalau mengikut. Ini mau izin turun dulu. Siap, monggo. Ini mau lanjut kerja lagi. Siap, monggo. Iya. Monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, lanjut Bang Rozak. Mengenai case tuh yang Beci kan? Mas Beci. Ya, siap. Dia Beci. Sebenarnya ini orang Malaysia loh guys. Ini orang Malaysia, sahabat saya yang saya suruh menyimak sebenarnya. Ayo lanjut Bang, aku seru kalau dari yang komentar dari luar negeri itu seneng. Ayo. Ya, mengikut pendapat saya lah. Dia sebenarnya bila case macam ni, sebenarnya seseorang seperti Mas Beci kan? Ya. Dia memerlukan seorang, kalau dekat di sini dipanggil peguam bela lah. Peguam bela yang hebat. Dia mesti mempunyai peguam bela yang hebat untuk membelanya nanti di mahkamah. Ini udah di mahkamah, udah di sidang, dan di sidang ini udah. Adakah dia punya tu peguam lawyer dia tu, adakah seorang lawyer yang hebat? Ada. Because dalam kes begini kan kes yang amat berat. Cuma sebagai macam kita punya contoh, macam kita punya macam Mas Beci ni, contohlah dia ni seorang kita punya maybe guru ke ataupun pengikut ke, kemungkinan kita kena harus hati tu harus terbuka lah. Maksud dia kadang-kadang orang yang kita suka ni mungkin sama ada dia bersalah atau tak bersalah, sebaiknya kita kena terima dengan hati terbuka lah. Because dalam kita kan manusia, sebenarnya kita ni manusia ni memang kadang-kadang kita banyak buat baik. Contoh 9 kita buat baik, dan contoh terus lanjut.
Oke, lanjut, contohlah, lanjut. kita kan manusia kan, kadang-kadang 9 kita buat perkara yang baik, tapi 1 kita buat salah. Selalunya orang akan nampak yang 1 tu, kan? Yang 9 tu lagi orang tak nampak. Okey, jadi pada saya macam mana nak cakap yalah, maksudnya macam kita ni kena open minded lah. Maksudnya kita kena terima hati yang terbuka, because kadang-kadang orang yang kita sokong macam saya, macam contoh kan, kadang-kadang kita bukan malaikat kan. Maksudnya Yap. kalau malaikat memang tak pernah buat salah, tapi kita ni manusia. So maksud dia, maybe kalau sekarang ni Mas Beci tu dah didapati macam mana keadaannya? Didapati bersalah Sekarang atau di macam mana? saksi persidangan ini tidak semua seperti kayak dilaporkan. Yang dilaporkan adalah waktu itu pencabulan di bawah umur. Beberapa santri di bawah umur ternyata yang mengaku korban saat ini adalah usianya udah 25. Oke. Dan ini penuh dengan rekayasa yang tidak masuk di akal. Yang tadinya katanya banyak korban, turun dah 11, akhirnya turun cuma 5, akhirnya sampai sekarang cuma tinggal 1 orang. Tapi kan semasa persidangan mahkamah tu peguam bela sudah membela. Kenapa? Maksudnya yang semasa di mahkamah, Mas Beci ni dia ada dia punya lawyer kan? Ada. Makanya itu Bang, setelah dari ini royalnya Mas Beki pun mengatakan bahwa emang ini saat ini sidang ini terlalu kayak direkayasa. Makanya saya katakan sidangnya Mas Beki itu kayak ketoprak, kayak sandiwara dan penuh sandiwara. Dan saksi-saksinya pun ketika ini dinyatakan bahwa nanti terbukti mereka melakukan kesaksian palsu akan dituntut dengan sesuai undang-undang yang berlaku, yakni minimal 7 tahun kurungan penjara. Nah, ketika dinyatakan seperti itu, mereka ini pada seolah-olah sekarang malah membela Mas Beki. Berharap Mas Beki bebas. Berarti ini kan udah kelihatan, nampak dengan jelas bahwa memang sidangnya Mas Beki ini terlalu dipaksakan. Gitu. Oh. Yalah, because so bermakna sekarang ni Mas Beci akan dibebaskan lah. Saya perkirakan insya Allah dengan perjalanan sidang yang berjalan sekarang udah mencapai 12 apa berapa ya? Berapa? 12 sidang Mas Beki berapa kali sih? Bro. Berapa kali udah berjalan sidang Mas Beki? 13 ya? 13-an lah. 13 atau 11 atau berapa gitu. Itu pun semuanya unsurnya dipaksakan semua. Gitu. Ya, biasanya kalau macam dekat Malaysia ni kan, kalau kes-kes yang rumit, yang orang kata selalunya 12 kali. Ya, selalunya kalau dekat sini kes-kes yang rumit, dia kadang-kadang mengambil masa sampai 3-4 tahun baru nak settle. So bermakna kalau ini saya katakan tidak rumit. Kalau saat ini saya katakan ini tidak rumit Bang Rozak. Karena apa? Saya katakan tidak rumit karena ini udah jelas. Banyak saksi-saksi yang saat ini saksi-saksi seolah-olah kalau kamu nanti ditanya kayak gini, jawabnya kayak gini ya. Kayak kasarnya itu kayak seperti itu. Makanya ini saya berharap buat kalian ya, Haja Agil dan lain-lain ini semuanya saat ini kalian yang lebih paham tentang kasusnya Mas Beki, yang ngikutin kasusnya Mas Beki, harusnya kalian naik. Bang Rozak aja yang cuma sekilas melihat dari Malaysia tentang kasusnya Mas Beki aja, beliau berani apa ya, di publik seperti ini. Makanya saya katakan kalian harusnya lebih berani daripada Bang Rozak untuk mengatakan ini saksi palsu. Iya, saksinya banyak saksi palsu Bang Rozak. Ya, dia sebenarnya benda-benda begini kita kena berani. Jika kita di pihak yang benar, kita tak perlu takutlah. Itu loh Mas, kasih spirit mereka bahwa ini gini. Banyak di sini, bayangin Sidikiyah itu punya sekitar 6 juta warga. Ya. Ini mereka ini banyak yang di sini, saya pastikan yang banyak di sini juga banyak santri-santrinya Mas Beki atau santri-santrinya Mbak Yita. Lah, yang saya heran kenapa mereka ini saat kita kasih panggung mereka tidak berani mengutarakan
Ini harusnya ini adalah momen buat kalian utarakan apa yang saat ini pengen kalian utarakan, biar supaya ini didengar sama publik. Bener gak Bang Rozak? Ya, betul. Benda-benda begini kita kena bawa berbincang dan menyusun strategi. Macam contoh kan, okay, let's say kalau kita ada kawan-kawan yang di bidang kepakaran dalam undang-undang, kita harus bawa dorang duduk dalam satu meja bulat. Okay, bagaimana kita nak lawan benda ni, nak fight. Kalau Fight kita untuk rasa menyampaikan kebenaran, ya kan? kalau kita rasa di pihak yang benar, kan kita mesti tunjukkan juga dari segi pihak macam Mas Beci, dia kena tunjukkan juga dia yang dia di pihak yang benar. So dia mesti lakukan betul-betul orang kata susun atur lah. Tapi menggunakan cara yang betul lah. So menggunakan cara yang betul ni kita kena ikut undang-undang. Maksudnya kumpulkan beberapa pakar yang dalam bidang undang-undang untuk berlawan di mahkamah tu. Macam tu. So nampak profesional lah. Kan? Nah, maksud aku seperti itu Bang. Maksud aku mereka ini tak kasih waktu saat ini, tak kasih panggung malam ini supaya apa? Supaya dari mahkamah dari pihak pengadilan bahkan JPU dan lain-lain ini merasa bahwa kasusnya itu sebenarnya dikawal loh sama masyarakat. Dan masyarakat pun ikut berbicara loh gitu. Ketika ini ikut berbicara berarti mereka akan berhati-hati melakukan satu tindakan yang tidak adil. Sepakat nggak Bang Rozak? Ya, betul. Itulah dalam sebenarnya undang-undang ni kalau kita nak fight macam lawan dekat mahkamah tu kita perlukan tim juga. Tim yang pakar dalam undang-undang and then kena duduk dan berbincang apa yang kita boleh, kena susun strategi. Begitu. Because kita rasa kita di pihak yang benar kan. Cuma itulah sebagai manusia kadang-kadang ada juga ada juga yang itulah saya cakap kita kena terima hati yang terbuka. Maksudnya kita manusia kadang-kadang ada buat silap juga. Kan? Maksudnya kadang-kadang kita buat silap tapi kita tak mengaku buat silap. Mungkin ada juga begitu tapi dalam kes ni kalau Mas Beci itu rasa dia betul-betul di pihak yang benar, dia harus fight lah. Dia harus lawan lah. Maksudnya lawan ni dari segi undang-undang. Dia kena follow. Dia kena ada peguam yang baik, peguam yang hebat untuk membela dia di mahkamah. Itu yang jalan yang terbaik. Makanya kawan-kawanku, saudara-saudaraku, lanjut Mas Pak, Mr. Hakim, coba Anda naik. Terus teman-teman yang lain naik, kan linknya udah saya sematkan. Tinggal kalian naik ngobrol di sini. Biar apa? Biar kalian menjadi controller buat kegiatan sidang saat ini yang dilakukan, sidang seperti Kotopra ini. Mas, tolong namanya diganti ya, jangan HTT. Kalau nama HTT, ini bisa nih. Oke, assalamualaikum. Sebentar Bang Rozak. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak, silakan untuk mulai bernarasi. Keluarkan unek-unek Anda. Iya, saya heran. Kebenaran jangan pernah takut. Ya, saya heran kenapa ya kok masih terus saja hakimnya itu menyidangkan kasusnya Mas Beki yang sudah kelihatan sekali kalau rekayasa itu. Ya kan, semua saksi-saksinya juga hanya katanya. Nggak ada yang melihat sendiri, hanya katanya dan katanya, desas-desus. Apakah masih pantas hakim menyidangkan kasus yang begitu diviralkan yang kayak begitunya? Betul. Kalau aku sih sepakat harusnya dikaji lagi laporannya. Nah, maka dari itu saya sendiri sebagai murid Siddiqiyah kan nggak terima. Nah, makanya keluarkan unek-unek sampean. Udah keluarkan semua. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung. Keluarkan semua. Yang diobrak-abrik kayak begitu waktu kejadian tanggal 7 bulan 7 jam 7 pagi itu saya ada di lokasi. Di lokasi pondok pesantren.
itu hanya kasus rekayasa yang dibuat dari Jin Tomang. Jin Tomang itu inisialnya EY. EY, Jadi Jin Tomang. iya, Jin Tomang itu EY. Dia itu PKI Gerwani. Itu. Terus lanjut, seru ini, udah lari ke PKI seru ini. Ayo lanjut. Iya. Lanjut Kak. Rasanya Terus? saya tuh aduh unek-unek gitu ya. Enggak apa-apa gini loh. Banyak itu. Inilah salah satu wujud nyata sebagai murid Siddiqiyah yang tidak tidak menerimakan apa yang dilakukan oleh saat kejadian itu sama pihak-pihak yang melakukan itu. Saya jujur salut dengan Mbak ini yang berani berbicara tegas, tajam, lanjutkan. Oknum aparat itu ya, itu pasti saya yakin mereka hanya bayaran aja dari Jin Tomang itu tadi. Kalau WCC gimana? Sama aja juga, WCC juga bayarannya Jin Tomang. Terus sekarang saya pengen tahu JPU-nya itu apa juga bayaran dari Jin Tomang? Jaksa penuntut umumnya. Ayo kita cari tahu yuk. Iya. Salam, boleh saya bagi pandangan? Iya, silakan. Okey, kalau kita tengok zaman dahulu kan, zaman Nabi dulu, kan Nabi kan banyak difitnah dan kadang-kadang ada yang ditangkap, masuk penjara. Kan? Sama-sama ada orang yang imam ke apa ke, kan dulu kalau dulu-dulu lah. So, maknanya, okey, let's say lah, apa kata, jikalau lah, misalnya, yang Mas Beci ni, contohnya, dia ditangkap atau dipenjarakan, adakah murid-muridnya akan mengamuk ataupun pasrah mungkin inilah takdir daripada Allah untuk menguji kita. So macam mana? Apa pendapat korang? Gimana pendapatnya Kakak? Gini, tak artikan lagi ya. Kata Bang Rozak gini. Menurut pandangan santri ketika kasus ini dan ini terjadi kepada murid atau putra dari seorang baik. Nggak ada suara. Bentar Kak. Jadi ini ketika dilakukan oleh terjadi pada muridnya Mbak Yai, gimana menurut santrinya Mbak Yai gitu loh, warga Siddiqiyah gitu. Monggo dilanjut. Kita tetap tiap hari berdoa. Tentaranya Allah Ta'ala pasti itu datang. Dengan sekarang bintang-bintang sudah berjatuhan. Ya kan, melatih itu sudah berjatuhan. Kalau mereka masih terus kasus rekayasa ini masih terus dilaksanakan terus, masih tidak dihakimin dengan yang seadil-adilnya, pasti mereka akan hancur. Dari tentaranya Allah Ta'ala yang akan menghancurkan mereka semuanya. Tindakan yang saat ini dilakukan memang seharusnya teman-teman dari Siddiqiyah ini ya menyuarakan. Saat ini kalian itu tak kasih panggung untuk berbicara di sini supaya teman-teman ini berbicara gitu loh. Dengan apa yang kalian rasakan gitu loh. Monggo Mbak, lanjutkan lagi ceritanya lagi. Oke. Ya, boleh silakan. Saya bagi pandangan lagi? Yuk, Bang Rozak. Yalah, maksudnya kemungkinan dia punya pengikut harus bersedia menerima keadaan keputusan tu nantilah. Maksudnya sama ada dia dibebaskan atau contoh dijatuhkan hukuman, kemungkinan ini pandangan peribadi saya lah. Rasanya pengikutnya kena tabah, kena kuatkan semangat, kena menerima lah. Because kalau kita tahu kan sejarah dulu-dulu kan macam mana kitab Bang Rozak, ini nggak bisa seperti itu Bang Rozak. Karena apa? Karena ini benar-benar kalau ini nanti sampai Mas Beki kalah, ini kezoliman yang akan terjadi lagi di Indonesia.
Seperti kayak Betul. kasusnya Brigadir J. Ini sama. Cuma yang satu udah meninggal, yang satu belum, Bang Rozak. So bermakna Gitu. kalau Coba let's say ceritakan dulu kakak ini biar kita kasih kesempatan ngobrol ya ke Bang Rozak, biar Bang Rozak paham sedikit. Monggo Kak, ceritakan Kak. Iya. Ini awalnya itu dari pihak yang merekayasa itu tadi, pihak dari itu dulu itu keluarga, tapi sekarang sudah mantan keluarga. Sudah Because mantan paham keluarga. tentang keluarga dan mantan keluarga, because Bang Rozak. paham. Maksudnya dulu Paham, iya. dulu mereka rapat dan selepas itu tak rapat lah. Bukan macam tu hanya kan? rapat. Aku belum kau suto. Dulu mereka itu kayak gini. Bayi itu punya 2 istri, istri pertama dan istri kedua. Udah. Gitu. Oh, oke paham. Iya. Jadi intinya ini perebutan warisan. Warisan, iya. Yang dari pihaknya Jin Tomang itu tadi, yang dari pihaknya EY Jin Tomang itu, mereka itu ingin menguasai pondok pesantren, ingin menguasai semua aset-aset Siddiqiyah melalui pintunya, yaitu tadi pintunya dari Mas Bekhi. Gimana caranya menghancurkan Mas Bekhi? Itu. Nanti kalau Mas Bekhi sudah hancur, mereka dengan mudahnya, padahal semua itu kalau tidak ada ridhonya Allah, mereka tidak mungkin bisa untuk masuk itu, untuk menghancurkan Siddiqiyah, tidak bisa. Tidak ada ridho dari Allah Ta'ala. Intinya ini perebutan. Terima kasih Mbak. Sekarang tak kembalikan ke Mbak Ruli. Mbak Ruli monggo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini tolong di mute dulu Kak. Siapa ini? Kakak. Ya, sebentar saya pindah ke atas. Sebentar ya. Mari, yuk, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari warga Probolinggo. Oh siap, wes dek remar ya, wis apa Madura tok pokoknya. Yuk, tore. Bisa bahasa Madura. Ini gini, saya itu bingung ya dengan pengadilan yang saat ini berjalan. Kenapa hakim ini masih meneruskan saksi-saksi yang masih katanya. Seharusnya kalau menurut saya, kalau sudah banyak saksi yang katanya itu kan nggak akurat gitu. Sebetulnya harus di-cut itu. Harus diganti dengan yang memang betul-betul saksi yang murni, yang tahu kejadiannya, yang yang pernah melakukan interview. Nah, itu baru yang akurat. Gitu. Kalau cuma katanya berarti kan dia tidak melakukan. Tapi kenapa kok masih diteruskan di sidang? Nah, itu yang saya herankan itu di sana. Kenapa jaksa ini tidak mengutamakan saksi-saksi yang memang betul-betul akurat? Kenapa jaksa ini kok kayaknya untuk memperpanjang waktu sepertinya? Saya lihat itu mengulur-ngulur waktu sehingga Mas Bekhi itu nggak keluar secepatnya gitu loh. Kayaknya masih menahan-nahan supaya Mas Bekhi itu untuk lama di dalam tahanan. Kalau saya merasanya seperti itu. Nah, dan ini harus jadi kita harus sampaikan kepada pihak-pihak yang menurut Anda ini saat ini nggak adil, sampaikan dengan tegas tuntutan Anda. Kalau bisa. Nah, sekarang gini ya, sudah kelihatan banget. Orang kalau sudah tidak mau disumpah mubahalah, otomatis korban ini sudah berbohong. Kalau orang namanya korban ya, korban itu mau disumpah apapun, itu pasti mau. Kalau sudah nggak mau disumpah mubahalah, nah itu sudah tanda tanya besar itu. Di mana-mana namanya korban itu, saya tersakiti. Nah, otomatis kan dia berani gitu loh. Saya berani mau sumpah mubahalah, memang betul-betul terjadi. Nah, itu baru korban yang gentle. Kalau korban itu cuma korban paksaan atau yang bayaran, otomatis nggak akan mau disumpah mubahalah itu. Sebetulnya hakim tuh harus mau menyetujui keinginan dari terdakwa ini kalau mau mengajukan sumpah mubahalah seperti itu. Sudah kelihatan banget ini. Nah, dan mengapa kok masih diteruskan kalau sudah kelihatan ini rekayasa? Itu yang saya bingungkan sekarang itu. Ini Ini akhirnya masyarakat berpikir bahwasanya hukum ini
Kakak, Sudah sinyalnya kakak. akhirnya Sinyalnya nggak ada kakak. yang percaya masyarakat tentang hukum. Sinyalnya Kalau kakak. saat ini Sinyalnya hukum kakak. itu tidak diluruskan masyarakat. Seperti itu, Bapak. Jadi Sinyalnya kakak ngelek-ngelek, tolong diamanin dulu sinyalnya. Sebenarnya ini tegas. Cakep narasinya. Gue suka dengan orang yang seperti ini. Tajam, tepat. Nah, ini loh, ini tempatnya yang saya maksud, ini loh, orang-orang yang seperti ini yang saya butuhkan. Sebagai apa? Sebagai controller sidangnya Mas Beki, supaya apa? Mereka ketika mau ngambil keputusan yang tidak sesuai, tidak jujur, mereka akan berpikir 1000 kali. Gitu. Oke, boleh saya bagi pandangan. Monggo. Oke, kalau tak silap saya bukan juga pakar dalam bidang undang-undang, tapi itu tepatnya Dik. Kalau tak silap saya, kalau di Malaysia ni, kalau contoh yang terdakwa, jika dia tak berpuas hati dengan hakim, so dia boleh suruh dia punya lawyer, peguam bela tu untuk menukar. Dia boleh memohon untuk menukar ke hakim yang lain. Ya, kalau tak silap saya lah, kalau dekat Malaysia lah. Kalau tak silap lah. Menurut saya, iya. Kalau Oke, menurut kembali ke saya, Kak Ruli. Kalau Maksudnya? kalau Maksud. itu pengen hakim diganti, itu bukan menyelesaikan masalah kalau menurut saya. Tak, maksud dia jika kita rasa macam tak diadili dengan betul, mungkin kita boleh membuat request atau permintaan lah. Itu option yang second option lah, kan? Second option. Itu just cadangan, just bagi idea. Cadangan ya. Gitu. Ya. Itu Kak Ruli, banyak yang komen di sini, gaspol Kak Ruli, jangan kasih kendor katanya. Kak Ruli, tak kasih layar penuh buat Kak Ruli buat ngegas. Yo. Saya sekarang ini serba bingung masalah tentang hukum ini, Mas. Mau dibawa kemana hukum ini? Kalau enggak dikembalikan kepada hitohnya, katanya Gus Arya. Suaranya Kak Ruli, tolong diamanin suaranya Kak Ruli. Ya itu betul sama Gus Arya. Ayolah kita kembali ke hitoh kita. Hukum sebagai wakil dari Tuhan. Ayolah kita kembali lagi pada kebenaran. Jangan sampai hukum itu bisa diperjualbelikan. Itu yang saya harapkan seperti itu. Karena saya pun juga tahu kejadian yang di pondok itu pun saya juga tahu. Banyak HP-HP yang dirusakkan oleh oknum-oknum, banyak sekali. Anak kecil pada ketakutan lari-lari, banyak sekali. HP hilang juga banyak, Kak Ruli. HP hilang juga banyak. Iya, makanya itu. Yang sempat merekam dihancurkan. Orangnya ditarik, yang merekam itu orangnya ditarik, dihancurkan. Kita mau membuktikan bagaimana uang HP kita pun juga dihancurkan. Iya, betul. Itu yang saya sayangkan itu di situ. Sebetulnya polisi itu kalau memang betul-betul oknum-oknum ya, bukan semua polisi, enggak semuanya polisi seperti itu. Masih ada polisi yang baik. Saya yakin. Cuma ini bagi oknum-oknum yang pada waktu itu datang ke sana. Kebanyakan yang di saat kita merekam kejadian itu HP kita tuh dihancurkan. Saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri. Karena kita nggak bisa membuktikan karena apa? Ya itu tadi, bukti-bukti yang kita punya itu dihancurkan semuanya. CCTV dihancurkan. Persis seperti kejadiannya Sambo. Kita ngalami waktu itu seperti kayak PKI. Waktu kan kita kan PKI hanya katanya, hanya cerita, hanya kita nonton di layar film. Tapi waktu tanggal 7 itu kita ngalami kejadian yaitu PKI itu. Oke, kepada Mbak Ruli lagi nih. Aku suka dengan Mbak Ruli caranya nih. Mbak Ruli, sepakat nggak penyebab segalanya ini menurut Kak Ruli dari Jin Tomang? Saya tanya. Kalau saya yakin 100%. Yakin. Sampaikan keyakinan Anda dari segi apa? Satu, karena sertifikat. Nah, ini perlu dijelaskan lagi nih sertifikat. Wah, ya jelas. Melo aku manut aku coba ini. Pak Yai itu masih hidup, sehat,
Kok bisa sertifikat atas nama Pak Yai itu bisa digantikan dengan nama orang lain? Nah, ini perlu diusut ini. Oknum-oknum yang meresmikan pembalikan nama, akta tanah, akta bangunan semuanya itu harus dijelaskan itu. Diusut tuntas itu. Pak Yai itu masih hidup, sehat. Kok bisa-bisanya sertifikat itu bisa beralih nama? Itu perlu itu. Perlu sekali itu digali itu kalau selesainya kasusnya Mas Pegi itu. Gaspol Mbak Ruli. Sikat Mbak Ruli. Saya itu emosi kalau lihat seperti ini, saya emosi. Yang pihak kepolisian itu sangat disayangkan sekali loh ya. Oknum-oknumnya itu padahal kita tuh cinta sekali dengan mereka, tapi kenapa cinta kita itu dilalaikan oleh mereka? Itu yang saya Oke, siap. Bentar Kak Ruli, kita kembali. Bentar Kak, abangku, sayangku yang dari Malaysia. Kita sekarang ke Pak Hakim dulu. Monggo Pak Hakim. Assalamualaikum. Ngelek. Assalamualaikum. Mas Hakim. Mas Hakim. Mas Hakim. Lain dia tak berapa oke. Itu yang dia sangkut-sangkut. Tak turunin dulu biar naik dulu. Oke, tak kembalikan lagi ke Kak Ruli. Aku tuh suka melihat dan mendengar ke statementnya Kak Ruli ini. Wah, ini gagah ini. Ini harus saya lanjut, saya orek ini. Orang seperti ini. Ya Bang. Ruli ini kalau jadi peguam cantik. Ngam. Oh, harus jadi pejuang kan? Jadi peguam, lawyer. Saya tanya ke Kak Ruli. Kak Ruli, ya saya kembalikan lagi. Tadi Kak Ruli ngasih statement saya masih separuh-separuh. Ini saya akan lanjutkan lagi tentang apakah benar menurut Kakak Ruli ini jin tomang ini adalah penyebab dari segalanya. Dasarnya apa gitu. Yang satu sertifikat tanah, yang dua harus sampai selesai. Clear, done. Mari. Ya kan Gus Arya itu sudah mengatakan beberapa poin-poin. Satu sertifikat. Nah terus korbannya ini kan lucu. Orang kalau diperkosa di mana-mana itu minta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Ya, tapi mengapa di saat dia itu di video? Sebetulnya video itu sudah banyak. Itu kok bilangnya minta Mas Behi itu harus turun dari ketua OPSID. Oh iya. Itu aku bentar Kak Ruli. Aku baru ingat. Aku baru ingat dia. Dulu yang mengatakan korban pemerkosaan itu harusnya kan minta tanggung jawab kan. Nah, di mana-mana orang diperkosa itu minta dinikahin. Saya contoh nih, kalau saya perkosa Mbak Ruli kira-kira, terus Mbak Ruli minta tanggung jawab apa minta saya berhenti dari YouTuber? Loh, ya harus minta dinikahin dong. Wong namanya mahkota diambil. Otomatis minta harus dinikahin. Kan di mana-mana kalau sudah jadi YouTuber berarti ada apa? Nah, itu. Tanda kutip itu sudah perlu harus diperjelaskan. Jelaskan Kak Ruli, jelaskan, saya nggak jelas. Ini wajah saya terpampang ini. Ayo. On kamera ini, on kamera. Hajar Kak Ruli, gaskan Kak Ruli. Hajar. Ayo. Otomatis dia tuh ada niat sesuatu di balik semua keinginannya itu. Tidak mungkin dia itu tidak ingin sesuatu. Terus ada juga Kak Ruli, katanya di jam yang sama, di hari yang sama, itu sempat ada di jam yang sama dan hari yang sama, tapi dua-duanya tidak saling melihat, itu kan aneh juga Kak Ruli ya? Monggo, aneh sekali itu sudah. Makanya sebetulnya, apa ya, saya pun juga, saya orang biasa pun paham, kalau saksi berkata seperti itu sudah paham sebetulnya. Jadi nggak perlu kan, apalagi orang yang sudah berpengalaman di bidang hukum loh ya. Sebetulnya harus lebih paham itu. Kalau seandainya nanti ada sesuatu hal yang dari pihak penuntut umum ini diloloskan, kita semua merasa kecewa, sangat kecewa sekali. Oke, saya sekarang tanya dulu kepada Kak Ruli, tolong punya pesan nggak buat yang merasa korban yang melapor itu? Monggo. Untuk korban, segeralah bertaubat. Yang kenceng suaranya, deketin mic-nya.
Mic-nya Ini sudah deketin, deket ini Kak. Ini sudah Yang deket deket ini. kalau perlu deketin Untuk lagi. untuk korban ini pesan untuk korban. Ah. Cepat-cepatlah untuk bertobat. Mumpung masih dikasih nikmat hidup, nikmat sehat, cepat-cepatlah bertobat. Mumpung belum azab dari yang di atas ini turun. Itu pesan saya. Biar bisa menghapus segala dosa-dosanya dia yang telah dia lakukan. Siap. Oke, sebentar Kak Rudi jangan turun ya. Saya akan naik. Jangan dulu. Ayo Kak Nia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Nia. Assalamualaikum. Tolong dibuka dulu mute-nya. Oke. Kak Nia. Kak Nia. Itu ada mute-nya, mic-nya tolong dibuka dulu Kak Nia. Kak Nia. Oh Kak Nia enggak. Terus sementara dia kita sebentar biar Bang Rojak cakap dulu biar sebentar ya. Ayo monggo Bang Rojak. Kita slow dulu, kita biar Bang Rojak yang cakap. Monggo. Oke, peguam bela ada berapa orang ya untuk Mas Beci ini? Banyak, ada beberapa tim. Banyak Pak. Satu tim banyak. Rame. Because bila kita dah naik mahkamah, masuk mahkamah, memang kita kena ikut saluran tu lah. Walau macam mana pun, kira dah tak ada option lain. So bermakna dari segi peguam bela harus sama ada dia melawan balik ataupun dia memohon untuk kalau dia rasa macam tak puas hati dengan hakim tu, rasa macam kurang adil, mungkin dia boleh memohon untuk menukarnya. Itu salah satu option yang ada lah. Because kita dah masuk dalam mahkamah kan. So kita tak boleh, contoh dia dah buat keputusan, kita kalau ikut kita dah tak boleh bantah dah keputusan tu. Kecuali dengan melawan balik dengan undang-undang yang ada tu, kita fight balik. Itu je cara yang ada. So bermakna dari segi tim peguam Mas Beci ini harus mohon maaf gini dulu. Oke. Nah, kita ke siapa ini, ke Astagfirullahaladzim. Sorry, ke Pak Safruddin. Salam satu jiwa Pak Safruddin. Assalamualaikum. Salam satu jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak monggo agak ini dulu ya karena berisik banget. Tolong di-mute dulu Pak siapa? Pak Saiful. Oke, kembali ke Kania dulu deh. Kania monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan turun. Salam kenal ya buat semuanya netizen di bawah dan siapa ini namanya Pak, panjang banget namanya ini Pak Bazar Tak TV ya, sama kalau Opa sih sudah sering nonton saya. Kalau saya sih Opa ini ada suara musik agak dekat sama saya, ini mengganggu nggak? Lumayan nggak bisa. Saya nggak bisa geser lagi, saya di luar ini nggak bisa geser musik orang. Nih kalau saya melihat Sidikiyah ini ada kemiripan dengan kasus yang saya tangani saat ini. Jadi satu buah keluarga yang rebutan aset ya diawali dengan satu keluarga yang rebutan aset, sehingga mungkin mereka cara merebutnya dilaporkan ini persis ada beda-beda tipis. Kalau Mas Beki ini direkayasa pencabulan, kalau punya kita yang saya tangani direkayasa pemukulan. Nah, sehingga dia mengumpulkan saksi ya. Siap. Betul. Mengumpulkan saksi itu diuangkan, dibayar ya. Nah, makanya saya melihat setelah saya tahu nih nonton
kasusnya Mas Beki ini hampir sama. Hanya satunya pencabulan, satunya penganiayaan. Nah, dan sama-sama dimasukkan ke dalam sel. Alhamdulillahnya Sidikiyah ada masuk orang-orang yang mencari data, investigasi, jadi terbackup sangat oleh itu sehingga terbuka luas dan aparat penegak hukum tidak bisa bermain-main di sini setelah mereka bermain-main sebelumnya. Ini saya pick, mudah-mudahan seluruh penegak hukum di Indonesia, saya mohon tegakkan hukum dengan baik, jangan bermain dari bawah. Lawyer, maaf, masih ada lawyer yang baik, polisi yang baik, jaksa hakim yang baik, tapi merata kerjasama dari bawah sampai ke pengadilan. Dan itu rekayasa. Pik, saya bukan bicara bohong, tapi saya alami. Nah, makanya saya berteriak dimanapun, dan saya sangat. Kania, sorry saya potong ya. Sorry. Kalau boleh tahu kasusnya Kania di mana? Di daerah mana? Ada di seberang pulau. Kalau saya kan satu pulau nih. Kita sama-sama Pulau Jawa. Ini ada di seberang pulau. Mudah-mudahan ini memang saya sudah sampai Kemenkumham, sudah sampai ke Bupati. Saya bilang sekarang kita tunggu balik. Kalau bermain-main saya sudah melakukan pengancaman, akan saya teriakan lewat dunia maya dan semuanya. Kita sudah mencoba kirim surat ke Mabes Polri, tidak ditanggapi. Kita sudah kirim surat ke Polda setempat, tidak ditanggapi. Artinya dalam tanda DM saya, Kak. Kania nanti bisa DM saya di nomor admin nanti ya. Kita ngobrol kasih situ di dalam. Nanti saya minta nomor Syariah boleh atau sama Bang Kris. Saya minta nomormu sama Bang Kris boleh? Ya boleh, nanti WA aja di sini. Oke. Nah, jadi memang ini hanya beda-beda tipis, tapi satunya kasusnya pencabulan, jadi investigasi sangat membantu Sidikiyah. Sangat membantu. Ketika dibuka dan masyarakat tahu, aparat penegak hukum takut. Ya, tapi kalau tidak tahu, tidak bakal. Mereka, mohon maaf, oknum, makanya saya sering komen, apakah semua saya akan katakan oknum? Saya mohon maaf dengan penegak hukum yang masih ada yang baik. Masih banyak yang punya hati. Lawyer pun demikian. Tapi rata-rata mereka hanya semata mencari duniawi dan mencari materi. Mudah-mudahan omongan saya didengarkan oleh penegak hukum seluruh Indonesia. Saya mohon tegakkan hukum dengan benar. Saya mohon tegakkan dengan benar. Nih kasus saya ada di Pulau Bengkulu. Dari bawah kita tanya, kami punya atasan, Bu. Tapi mereka ya saya ini pik. Saya saksi. Saya yang berteriak. Oke, Bu Nia, ini kan saya jujur ya akan sedikit keluar dari topik sedikit ya. Di kesempatan kali ini mohon dengan sangat buat rekan-rekan Sidikiyah tentang kasusnya Mas Beki. Ini ada kasus yang sama tapi beda motif. Motif yang sama dengan kasus yang berbeda, dengan motif yang sama dengan kasus yang berbeda. Tolong dijelaskan Kak, kasusnya di mana, tahapannya seperti apa, udah sampai mana, tak kasih waktu buat komunikasi supaya ini didengar oleh pihak-pihak yang berwenang. Ada di Bengkulu, ada di Air Muring. Ini semua Muspika, Muspida sudah tahu, tapi mereka tutup mata. Kenapa? Di tanah lahan seorang petani miskin ada batu baranya. Dan petani miskin ini sampai tidak bisa menyekolahkan anaknya dan beli beras bantuan dari kami. Makanya bisa makan. Karena memang disita, mereka beramai-ramai, lalu ada yang Kania mohon naik lagi Kania atau mohon naik lagi Kania. Oke. Ini aku sudah masih di atas kok. Aku masih di atas. Nih, artinya begini. Nih, saya pernah datang ke Kapolsek setempat. Dan saya pernah ditunjuki sebuah senjata. Dan satu langkah pun saya tidak akan pernah mundur. Saya gebrak kantornya.
Saya bilang, kalau seorang jenderal yang datang seperti modelnya saya, akankah Anda perilakukan saya seperti ini? Lalu saya menanyakan kembali, mereka saya ajak keluar dari kantor semua. Baca yang Anda tulis di depan, yang tertulis di depan. Anda sebagai pengayom, Anda sebagai pengaman, Anda sebagai pelayan. Mana sekarang tuh saya minta hak saya sebagai rakyat yang Anda slogan dituliskan, mana hak saya? Oke. Saya ditunjuki senjata loh. Saya ditunjuki senjata. Saya bilang simpan senjatamu dan saya tidak akan pernah sejengkal mundur dan saya tidak pernah akan takut. Yap. Oke Kak Nia, next time aku akan bikin konten khusus buat Kak Nia, tak kasih uang waktu supaya Kak Nia nanti bisa menyuarakan apa yang menjadi benar-benar Kak Nia ya. Oke Kak Nia, terima kasih udah gabung. Sekarang ada Bang Sefudin. Monggo, assalamualaikum. Nanti kita bahas lebih lanjut Kak Nia bareng-bareng nanti. Ya. Siap. Ayo, monggo Bang Sefudin tentang kasusnya Mas Subeki. Karena ini perlu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereview kembali kejadian kemarin ya. Sebenarnya ini kan agak mengingatkan saya kan pada hari itu ya, tanggal 7 bulan 7 itu sebenarnya saya juga ada posisi di dalam pondok. Sebenarnya saya ingin mereview kasus rekayasa ini sebenarnya banyak hubungannya ya, hanya penilapan sertifikat. Tapi sebelum kejadian tanggal 7 itu tepatnya akhir bulan Ramadan itu sempat ya kita itu kedatangan dari pihak survei Pertamina ya. Pihak survei Pertamina itu ingin ini mohon maaf ini kasus yang di Jombang, iya, yang ada di Pondok Sidik ya. Di Pondok Sidik ya. Lebih kalau nggak salah waktu itu tanggal 29 Ramadan. Nah, pagi sekitar jam 7 ada beberapa orang, kurang lebih 12 sampai 14 orang. 2 diantaranya itu berpakaian tentara. Ya. Siap. Pakaian tentara. Mereka mencoba untuk masuk pondok dengan alasan ingin meletakkan alat survei semacam sonar. Memang di area pondok, tepatnya di tengah itu, di area tengah bundar, ya, di apa namanya di tengah-tengah pondok itu terindikasi oleh satelit bahwa di situ banyak mengandung minyak maupun emas. Nah, di lokasi pondok itu. Kita sempat menolak pada waktu itu. Mungkin karena ada lobby dari pihak ini ya, dari pihak kelurahan, kecamatan itu melobi pondok. Awalnya memang ditolak. Tapi ketika hari ketiga ternyata alat sonar itu sudah masuk ke dalam area pondok gitu. Terpasang. Mohon maaf, ini di area dalam pondok apa di yang termasuk di salah satu sertifikat yang diatasnamakan? Ya, yang termasuk sertifikat yang sudah dibalik-namakan itu. Masuk di situ ternyata areanya. Dan sonar itu kan kalau menurut dari teman-teman yang saya tanyakan ya, teman-teman yang ikut dalam pengeboran tambang itu memang begini. Alat itu bisa mengindikasikan secara akurat itu letaknya maksimal 50 dari titik yang dituju, 50 meter dari titik yang dituju. Dan dari angka 50 meter itu ternyata masuk ke dalam area pondok. Awalnya mereka meletakkan di luar titik 50 meter itu, di daerah belakang, di sawah-sawah. Ternyata mungkin tidak terakhir, akhirnya dimasukkan ke dalam area pondok. Dan itu waktu itu berada tepat di belakang pos kami waktu itu, pos belakang. Yang belakang paru-paru kopi. Ya, di sekitaran situ yang agak arah ke utara. Nah, kalau diselidik ya dilihat latar belakang itu ternyata ada
ini ada korelasinya, hubungannya kenapa tiba-tiba pondok pesantren itu mau ditutup, kan begitu kan? Dengan harapan dong sama kayak kasusnya Kak Nia ini ya, di sini. Iya betul. Sama dong. Mirip, ini ada batu baranya loh di tempatnya si Kak Nia ini ya. Tempat yang dibela sama Kak Nia ini ada batu baranya. Kalau di pesantren Sidikiah ada emasnya mungkin ya. Sempat kita hampir berkelahi ya dengan pihak surveyor itu, hampir, bukan ini frontal, nggak, hampir kita beradu argumen waktu itu. Dan ternyata dari pihak surveyor itu telepon ke atasannya. Dari atasannya itu saya mendengar dengan sendirinya itu bahwa tenang, jadi udah nanti biar kepolisian yang mengurus itu. Gitu. Nah, ternyata selang beberapa waktu kemudian terjadilah tragedi tanggal 7 bulan 7 itu. Dan dari kebelakangnya lagi baru saya memahami kalau atasan yang ditelepon itu termasuk jaringan 303 tadi. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi sebenarnya ini dan ini memang belum baru saya ekspos ya, dalam artian gini. Mungkin karena si atasan ini kan sudah copot ya, bintangnya sudah copot, dan dalam artian copot itu sudah tidak hormat. Lanjut Bang. Ya, jadi begitu Bang. Oke. Jadi sampean sendiri menyatakan bahwa kasus Mas Beki ini adalah rekayasa. Sangat murni rekayasa. Karena apa? Ketika kejadian tanggal 7 bulan 7, pihak polisi juga, dalam artinya oknumnya, saya mungkin tidak mengarahkan ke institusinya, tapi oknum polisi tersebut juga ingin meruntuhkan marwah pabrik rokok ST juga, kan gitu kan. Jadi persaingan ini persaingan bisnis yang besar sebenarnya. Berkaitan sebuah konspirasi harta sebenarnya ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Oke. Kalau Anda saya kasih kesempatan untuk menyampaikan suara Anda kepada JPU ataupun ya penegak kebenaran atau yang ada di Surabaya, monggo sampaikan apa yang perlu Anda sampaikan kepada mereka. Supaya ini adil seadil-adilnya. Dengan tegas loh. Dari melihat kasus sebenarnya orang awam seperti saya ini ya, bahkan mungkin yang melihat saya di televisi mungkin tidak disiarkan, yang melihat dari YouTube, itu dari awal sudah tahu kalau kasus ini rekayasa gitu. Jelas sangat rekayasa, karena dari saksi juga yang dikatakan 5 ternyata hanya 1, malah awalnya juga sangat serem, dan kan predator itu saksinya banyak, yang dijabuli banyak, ternyata hanya sedikit. Sementara korbannya banyak. Iya, sementara yang dihadirkan oleh pihak JPU sendiri itu tidak sinkron antara saksi satu dengan saksi yang lainnya. Bahkan sampai pengacaranya sendiri pun malah jadi saksi. Ini kan hal yang lucu, nggak pernah terjadi di negara manapun, hanya ada di negara kita ini sebenarnya. Pesannya buat mereka? Iya, kalau pesannya dari pihak JPU sih, ya begini. Ingatlah hati nuraninya itu loh. Malu lah, malu kalau kita itu melihat hal seperti itu. Sudah tahu rekayasa, masih dilanjutkan. Iya, kok masih dilanjutkan? Ada apa di belakang itu? Ada apa? Terus otomatis dari logika saya, di belakang pasti kan ada apa-apanya. Kita orang awam udah paham kalau itu rekayasa. Oke, siap. Terima kasih. Berarti Abang menyampaikan ke pihak-pihak saat ini yang menangani Mas Beki, mau dari pihak manapun, berlakulah adil, berlakulah jujur. Ingat, Anda punya hati nurani, turutin hati nurani Anda, hati kecil Anda, tunjukkan bahwa Anda bijak dan Anda adil seadil-adilnya. Itu. Betul. Jangan inilah.
Jangan sampai merugikan institusi kejaksaan itu sendiri. Dalam artian kan marwah kejaksaan bisa jatuh. Sekarang marwah Polri aja jatuh. Masa marwah kejaksaan bisa juga jatuh, atau marwah hakim nanti bisa jatuh. Kalau semua jatuh, kita percaya sama siapa? Nanti yang terjadi malah hukum alam, kan begitu. Siap. Kita tidak percaya kepolisian, tidak percaya hakim, tidak percaya jaksa, karena semua kan rekayasa. Kalau tidak percaya dengan institusi itu semua, terus mau dibawa kemana negara ini? Kalau Anda meyakini enggak itu ke berita yang viral saat ini adalah ada di balik konspirasi ini ada seorang dalang yakni Jin Tomang itu, Anda percaya nggak? Ya sangat percaya, karena dari situ memang awalnya. Dari jadi situ Tomang, terus berkembang. Dari berkembang, mulai dari kasarannya begini, dari konflik keluarga, terus berkembang, ditunggangilah oleh politik-politik yang lain yang ingin satu, menghancurkan Siddiqiyah. Satu. Kedua, yang ingin memiliki kekayaan yang terkandung di dalam area pesantren. Oke, siap. Ini berita baru, ini baru tahu aku ini dari Mas Syafruddin. Oke, sekarang kita ke pihak yang netral. Yang pihak netral ini ada Bang Rozak. Monggo, ada statement nggak dari Bang Rozak? Ini yang netral dulu nih. Oke, saya ini kira macam berkecuali lah. Kira macam apa yang saya dengar lah. So, apa yang saya nampak di sini, saya nampak macam memang susah nak menang dalam kes ni disebabkan sepatutnya dari segi yang penyokong atau pengikut Siddiqiyah seharusnya bersedia untuk menjadi saksi dalam pembelaan di mahkamah, dan juga seharusnya mempunyai tim peguam bela yang betul-betul hebat. Sebabnya di sini dari segi tim Siddiqiyah memerlukan financial yang strong juga, kuat dari segi duit untuk melawan lah. Kalau rasa macam contoh pasal bila kita nak panggil lawyer yang hebat, memang kosnya amat tinggi kan. So itu adalah jalan yang ada lah. And then selain pada tu juga, sebenarnya kalau dari segi pengadilan di mahkamah, sebenarnya kita boleh meminta request daripada negara lain juga tahu join. Macam contoh, maybe kita perlukan maybe daripada negara lain lah. Kita sebenarnya boleh request ya benda tu. So maksud dia, kalau kita contohlah kita rasa kita di bidang di pihak yang benar, so bila kalau betul-betul nak lawan, kita kena betul-betul fight, cuma memerlukan dari segi financial lah, dari segi kewangan kita mesti strong juga, because kita tak nak macam bergaduh kan, kita nak mesti nak ikut melalui undang-undang. So apa yang saya nampak kita dari segi pihak macam Siddiqiyah ni, saya nampak sukar nak menang kalau dia tak ada tim-tim tu. Kalau setakat macam dengan hanya pendapat, memang tak akan boleh menang punya. Kecuali ada tim yang betul-betul hebat tapi memerlukan duit yang banyak. Lepas tu memohon, kalau kita rasa macam kita jaksa tu tak berapa, kita tak happy, kalau dekat sini kita boleh request untuk ditukarkan. Tapi kalau di sana tahu macam mana. Ini gini, saudaraku. Jadi Bang Rozak ini sebenarnya logika banget gitu. Logika banget apa yang disindir Kak Nia itu, Bang Rozak ini menyampaikan gamblang karena dia itu warga asing ya. Maksudnya tetangga negara ya, yang alhamdulillah ikut nimbrung, ikut ngobrol juga di sini, memahami juga. Benar apa yang dikatakan Bang Rizal, saya membenarkan. Sebenarnya butuh seperti itu. Tapi insya Allah tanpa itu pun, karena ini bukti fakta di lapangan, karena kita ada orang-orang yang berani untuk maju di barisan depan, insya Allah mereka akan berbuat aneh-aneh juga akan nggak bisa Bang. Karena kita controller Bang. Gitu Bang Rozak. Oke, kembali lagi Kak Nia.
Kak Nia. Boleh saya bagi pandangan sikit je lagi. Betul, monggo. Okay, because ada di dunia ni kadang-kadang kalau kita benar pun, tapi kalau let's say kita punya lawan tu duit banyak, dia boleh menang juga. Itu dunia ni ada lah. Sepakat itu. Betul. Itu yang saat ini diupayakan oleh mereka. Mereka merasa punya duit, mereka mau seenak-enaknya berbuat buat bayar. Intinya gitu. Kasih paham apa? Siap. Monggo Mbak Nia. Utarakan karena ini kasus berbeda ya di Mbak Nia. Tolong Mbak Nia tak kasih waktu lagi untuk berbicara. Tolong sampaikan apa yang pengen Mbak Nia sampaikan supaya kasusnya Kak Nia juga bisa transparan juga. Kalau ngadir siap Kang Uljaya. Monggo Kak Nia. Kak Nia. Oh, udah Kak Nia turun. Batam hadir Bang, siap. Ayo kalian yang mau gabung karena kami masih ada waktu sekitar 15 menitan lagi ya. Kita live mungkin sampai 2 jam aja. Jadi kalian yang mau gabung silakan gabung. Monggo Kak Nia, sampaikan Kak Nia. Siap. Sorry, ini sinyalku kayaknya agak treble ya. Saya berharap ya kepada perpanjangan tangan Tuhan. Artinya ke pengadilan ya, perpanjangan tangan Tuhan. Kalau sekarang mencari lawyer, kurasa memang sudah disiapkan lawyer. Nah, kalaupun ada lawyer, tadi si abang yang dari Malaysia, mohon maaf, mungkin katanya minta lawyer yang seperti apa. Kalau menurut saya sekarang tidak penting lagi. Nah, dengan adanya investigasi, mudah-mudahan penegak hukum perpanjangan tangan Tuhan, saya memohon sih, gunakan hatinya gitu loh. Ya kan perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini, gunakan hati nurani mereka. Kita ini artinya misteri ya, nggak tahu besok atau lusa kita mati. Bagaimana dengan artinya pemerkosaan kasusnya yang segitu memalukan dan segitu dahsyatnya akan mereka rekayasa, lalu akan dimenangkan dengan uang. Pertanggungjawabannya di depan Tuhan. Tolong penegak hukum dan perpanjangan tangan Tuhan diingat baik-baik. Kita tidak akan menanam batu di dunia ini karena tahta harta itu sifatnya sementara. Tolonglah jangan anak bangsa ini dibuat dan hukum dimain-mainkan. Mudah-mudahan semua penegak dan perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini mendengar. Saya memohon bukan hanya ke JPU, karena JPU pun tidak, jaksa pun tidak akan mampu berbuat sendiri dalam pengadilan. Mereka saling berterkaitan. Dari yang ngambil polisi, mohon maaf, oknum, saya katakan alangkah banyak oknum di Indonesia kalau saya katakan oknum semua. Lalu digiring ke atas, nggak mungkin naik tanpa penggiringan dari bawah, tanpa rekayasa dari bawah. Saya mohon, perpanjangan tangan Tuhan, tegakkan seadil-adilnya. Saya tidak persis tahu apa yang Mas Beki lakukan. Cuman saya lihat investigasinya ini mutlak rekayasa. Saya mohon itu saja. Dengan perpanjangan tangan Tuhan, lakukan, tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Saya berharap sih Mas Beki. Monggo, lanjut. Kak Nia. Kayaknya Kak Nia ini sinyalnya ya. Tapi sebenarnya ada Kak Nia kalau bisa naik lagi, ada yang harus saya sampaikan, harus saya pertanyakan sebenarnya ke Kak Nia ini. Kak Nia ini karena memantau. Dia itu punya kasus yang sama, tapi beliau juga memantau kasusnya Mas Beki dari jarak jauh. Oke Kak Nia. Saya lanjutkan sedikit ya, karena memang sinyalku kayaknya treble nih ya. Halo. Sinyalku nggak bagus ini. Ini kepental terus saya. Ya, saya hanya menghimbau dengan yang terakhir sekarang, perpanjangan tangan Tuhan. Kalau kita mencari lawyer saat ini bukan waktunya lagi. Sudah cukup dengan kita pantau, ada investigasi untuk membuka semuanya.
Mudah-mudahan yang benar menjadi benar. Yang salah akan menerima kesalahannya, mata pisau. Insya Allah akan berbalik sendiri. Itu aja, takut saya kepental lagi. Harapan saya dengan... Sebentar Kak Nia. Ada yang saya mau tanyakan Kak Nia. Kita juga pengen belajar juga dengan kasus-kasus yang berjalan ini. Saya tanya ini dari Kak Nia yang selama ini pemantau. Adanya kami sebagai aktivis pemerhati bangsa seperti kayak kami, ada saya, ada Gus Arya, ada Bang Christian Oni, itu berpengaruh nggak menurut Kak Nia ketika ada satu kasus seperti ini? Menurut saya sangat berpengaruh sekali. Tapi memang di samping itu banyak orang yang tidak suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Itu risiko. Dan tidak pedulikan apabila kita berbuat baik. Siap kan ya. Jadi ya, gini, kalau menurut saya sangat membantu. Tapi hujatan di belakang. Kalaupun hujatan ataupun resiko yang kami ambil, bahkan istilah kata sampai kematian pun yang akan kami terima, ya kami udah siap karena emang kami udah wakafkan nyawa-nyawa kami untuk mencari kebenaran, kan seperti itu. Tapi di balik itu kami juga butuh yang benar-benar ini berpengaruh sebenarnya dengan ada kasus seperti ini, harus ada yang turun-turun seperti ini gitu. Sangat berpengaruh sekali karena memang setelah diketahui masyarakat, media sosial dan sebagainya, penegak hukum juga takut. Contohnya Joshua. Ketika masyarakat tidak tahu, tidak akan terbongkar semuanya. Ketika kita menuntut, itu tidak bisa diselimuti lagi. Kalaupun memang ada hal-hal yang memang masih tidak bisa dibuka buat umum. Ada hal-hal dan kita harus paham itu dan kita harus maklumi. Oke, dan aku berdoa juga supaya kasus Mas Beki ini selesai, biar kami pindah lagi ke kasus yang lain. Seperti itu harapan kami. Amin. Mudah-mudahan kasusnya Mas Beki, kami pun akan siap backup untuk kasusnya Kak Nia. Saya mohon doa. Mudah-mudahan kasus ini sudah sampai Desember, mudah-mudahan bisa clear. Karena memang saya sudah lelah, ini sudah 5 tahun. Sampai saya klaim balik. 5 tahun? 5 tahun. Karena memang kudeta, pokoknya sempat perang fisik, tapi memang setelah perang fisik, lalu direkayasa seperti Mas Beki. Mudah-mudahan, tapi memang orang yang dizolimi itu orang yang soleh. Mudah-mudahan doa dia diijabah, mudah-mudahan cepat clear. Mohon dengan orang se-Indonesia, masyarakat Indonesia, saya minta penegak hukum tegakkan dengan benar, itu saja. Saya tidak akan pernah berupaya bermain uang, no buat saya. Sekalipun saya punya, apalagi saya nggak punya, saya tidak pernah akan bermain-main dengan uang untuk ke penegak hukum. Saya tidak pernah akan melakukan suap menyuap, tidak akan pernah saya lakukan. Kapan penegak hukum kita akan benar kalau semua orang bermain-main? Termasuk Mas Beki, ada yang bermain-main. Makanya sampai dia terkurung. Oke, saya takut kepental. Mudah-mudahan hukum di Indonesia ini jangan jadi penjajah. Mohon maaf kalau saya sampai ngomong begini. Kalau saya ngomong sampai saya tidak percaya, apakah hukum rimba yang harus saya lakukan? Setelah hukum rimba kami lakukan, akan kembali ke hukum negara. Makanya saya sangat menghormati, sangat menghargai hukum negara. Dan saya memohon kepada penegak hukum, berlayanilah rakyat dengan hukum yang benar. Seadil-adilnya. Betul, saya nggak pernah minta saya benarkan ketika saya salah, siapapun itu. Tapi kalau ya saya salah, ya salah. Kalau ya benar, ya benar. Nggak saya minta dibenarkan ketika saya salah. Oke, saya mohon izin turun, takut nanti kepental lagi. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di Indonesia ini hukum tegak dengan baik. Dimulai dari sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke Kak Saifuddin. Monggo. Ya, menanggapi ke Bang. Bentar, aku mau tanya. Bentar. Tadi ngomong Malangnya di mana, Kang? Malangnya Malang Kota, Bang. Daerah mana? Daerah Blimbing. Oh, tonggoku Sam. Oh, Malang di sampean? Pulau Sawu Jajar.
Oh, Raja Keseimbangan. Soar. Oke. Ya, lanjut, Ya. monggo, tak kasih waktu. Bentar Kak Rojak ya. Ya, Bentar aja. begini menanggapi Bang Rojak ya. Sebenarnya kita mampu nyari lawyer apapun dengan biaya apapun kita mampu. Ya. Bahkan untuk membayar memenceraikan kasus itu mampu. Tapi kita tidak pernah diajarkan itu, gitu. Karena kita diajarkan masalah hak, yang hak, yang batil. Gitu. Jadi intinya gini, kebenaran itu harus dilakukan sesuai dengan jalur kebenaran. Makanya kita dididik, karena kita cinta negara, kita tidak berdemo. Kita hanya melakukan doa bersama. Dan sebagai warga muslim, doa itu ad-doa'u silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Dan ad-doa'u jundun min ajillah, tentaranya Gusti Allah. Itu nantilah yang turun. Makanya bisa membuka semua kasus ini terbuka. Karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pokoknya saya yakin lah, Siddiqiyah pasti menang, itu saya yakin. Nggak mungkin kalah. Pasti, aku yakin, Abdul yakin. Karena hak gitu. Dari Allah hak, batil. Itu untuk Bang Monza. Dan untuk institusi Polri, untuk institusi kejaksaan, hakim, ya mawas dirilah, bersih-bersihlah oknum-oknum yang ada dalam kejaksaan. Ya saya harap sih KY juga turun untuk memantau ini mulai dari awal sampai akhir gitu. Karena indikasi bau-bau rekayasa itu terlihat sangat jelas gitu. Semoga aja Komisi Yudisial bisa ini. Oke, siap. Monggo Bang Rojak. Oke, boleh saya komen? Oke, sebenarnya dalam lawyer ni, dia sebenarnya dia macam pemain bola juga. Dia ada yang number 7, Ronaldo. Dia ada Zidane. Lawyer ni macam tu juga. Dia ada lawyer yang memang cekap. Dia tahu macam mana nak handle. Ada lawyer yang basic. Macam orang main bola, ada yang biasa-biasa main bola. Tapi kalau you panggil lawyer yang hebat ni, macam Ronaldo, Cristiano Ronaldo, contohlah macam pemain Manchester United kan. So, lawyer ni sebenarnya nak pakai diorang memang memerlukan kos yang tinggi. So, bermakna dalam banyak-banyak peguam bela, sebenarnya nak cari yang hebat tu, memang kita patut kena carilah. Itu maksud saya tu. So, biasanya kalau player, contoh kalau yang hebat-hebat ni, lawyer-lawyer yang hebat ni, selalunya harga dia mahal lah. Kita nak upah dia kan nak bayar mahal sikit lah. Begitu. Itu yang maksud saya tu. Kena cari peguam bela yang hebat-hebat. Macam tu. Macam dekat Malaysia ni, banyak peguam bela yang hebat-hebat. Dia boleh kasih settle perkara yang susah nak di-fight. Tapi bila kita upah diorang boleh fight sampai dah benda tu, apa orang kata, mana yang hak tu jadi hak, mana yang batil jadi batil lah, begitu. Because dalam dunia perundangan ni, sebenarnya kalau orang yang betul pun, sebenarnya kalau terkena peguam yang hebat, kita boleh jadi salah. Because dia pandai pusing-pusing. Dia pandai putar belit. Faham tak? Kalau yang peguam yang hebat, orang yang benar ni, dia boleh jadi salah because dia sudah pusing. Jadi kita perlukan juga peguam bela yang hebat untuk nak fight balik lah dari segi undang-undang. Tapi Bang Rojak, mohon maaf saya potong. Tapi hebatnya di Siddiqiyah itu mereka tidak main itu. Mereka cuma main satu yang dia mainkan adalah doa dan takdim pada Sang Maha Guru. Tak, maksud saya ni, ini dari segi undang-undang. Dari segi undang-undang. Pasal kita tahu kan zaman-zaman dulu pun, walaupun Nabi yang begitu hebat pun, bila macam Nabi Yusuf kan, Nabi Yusuf yang dia handsome kan yang dekat Mesir, kan dia kena penjara kan, di penjara dituduh macam kan isteri Fir'aun tu kan, suka dia kan. So maksud dia di sini, walaupun kita ini itu zaman dulu lah, maksudnya sedangkan orang-orang yang hebat Nabi pun boleh dimasukkan dalam penjara kan, maksudnya macam
ditangkap begitu. Ini kan pula kita yang orang biasa ni kan. So dari segi dunia moden ni kita memerlukan juga dari segi undang-undang lah, kita cakap dari segi undang-undang. Begitu. So kita perlukan seorang peguam yang hebat juga, lawyer, untuk membela macam itulah. Itu just pendapat. Siap. Karena waktunya udah sebentar Bang Saifuddin, karena waktunya juga udah hampir 2 jam, kita statement terakhir ya. Sampaikan unek-unek dengan tegas dan tajam kepada siapapun yang merasa pesan Anda harus disampaikan. Monggo kepada Bang Saifuddin dulu. Iya, begini. Untuk para saksi korban, tanyakanlah pada hati nuranimu sendiri. Itu benar atau salah? Anda itu bersaksi atas nama Tuhan. Ya. Jangan sampai menyalahgunakan hal itu. Katakanlah kejadian yang benar dan katakanlah kejadian yang salah. Jangan mengikuti arahan-arahan dari gerombolan. Karena ini gerombolan ini besar ya. Maksudnya gerombolan pengkhianat bangsa. Apakah Anda mau menjadi pengkhianat atau kembali ke jati diri Anda sebagai warga negara Indonesia? Kedua, untuk institusi kejaksaan. Anda tahu itu semua rekayasa. Tahu benar jelas itu rekayasa. Ketika Anda diwawancara dengan wartawan, Anda pun tidak bisa menjawab. Dan itu terlihat jelas. Yang ketiga, untuk media. Cobalah media-media yang besar ini diliput. Jangan hanya meliput sesuatu yang nggak jelas atau sesuatu yang istilahnya yang bisa dijual. Sesuatu yang mendapatkan uang saja. Tapi suarakanlah kebenaran sejati. Demi apa? Demi NKRI, demi Indonesia. Suatu saat Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang benar, bangsa yang jaya. Kapan lagi kalau tidak mulai dari sekarang? Kita awali, kita bergerak semua. Dari single factor berkumpul menjadi satu. Karena apa? Seorang single factor itu bisa kalah jika kita melawan kejahatan yang terorganisir. Untuk itu para single factor seperti Pavian, Gus Arya, YNMI, gabunglah semua dengan single factor yang lain menjadi satu untuk menyuarakan kebenaran. Misalnya dari kami. Oke, terima kasih. Babang jangan turun dulu. Pesan-pesan buat kami Bang, masukan-masukan buat kami, statement terakhir Bang Rozak, monggo. Abangku yang terhormat. Ini pandangan saya lah, because kita sekarang ini sama. Ini seorang artis, sebenarnya ini seorang artis komposis dari film. Dia sahabat saya, pemantau juga beberapa kasus dia juga ikutin. Makanya kalau abang ini kesini, saya itu kadang-kadang emang sih bertolak belakang saudara-saudara. Apa yang kita mau dengan apa yang, tapi kan ini netral. Abang Rozak ini netral posisinya. Ya seorang musisi, seorang artis, namanya besar di Malaysia. Itu pun sampai kadang-kadang, Bang tolong pelajarin ini Bang, gimana bentar. Saya sering sharing sama beliau. Saya hargai beliau mau ikut memerhatikan bangsa kita, walaupun kadang-kadang kita berseberangan ya Bang ya. Ya betul-betul. Ya kan? Tapi ini loh tujuan saya, kita ini dilihat oleh negara-negara lain loh sebenarnya kasusnya Mas Beki ini. Walaupun kadang-kadang mereka itu tidak paham dengan apa yang terjadi karena mereka melihatnya nggak mungkin begitu detail seperti kita yang ada di Indonesia gitu. Tapi setidaknya mereka ikut serta bahwa mengatakan bahwa ini benar-benar rekayasa sebenarnya. Bahkan maksudnya Bang Rozak tadi mengasih masukan ke kami bahwa Bang Rozak juga memahami bahwa memang kasusnya Mas Beki ini ada yang bermain gitu loh. Makanya takutnya Bang Rozak tadi ketakutan ketika yang bermain melawan Mas Beki ini uangnya lebih banyak gitu loh. Seperti itu kan Bang Rozak. Karena menilai apa yang dinilai dari beberapa kasus ini kayaknya kok ini duit. Kalau ini berjalannya kayak gini ini otomatis indikasi sama duit. Itu maksudnya Bang Rozak. Gitu. Terima kasih Bang Rozak, jujur saya terima kasih Anda memperhatikan kami.
dan masukan-masukan dari jenengan pasti saya akan tampung. Monggo tak kasih kesempatan untuk Bang Rozak berstatement terakhir di kesempatan kali ini. Silakan Bang Rozak. Oke. Terima kasih kerana memberi peluang untuk kita sharing-sharing idea dan pendapat. Because apa yang saya nampak di dunia yang nyata ni, because kalau contoh kita berlawan main bola, kita akan fight di padang bola, betul tak? Kalau kita berlawan perahu, kita akan berlawan di laut atau sungai. So bila kita berada di gelanggang mahkamah, bermakna kita akan berlawan di mahkamah. Jadi kita akan gunakan, kita perlukan orang yang pakar dalam undang-undang untuk nak fight balik lah, untuk lawan. Kita tak boleh berlawan dari segi fizik ke ataupun di luar daripada gelanggang tu. Because kalau kita fight di luar gelanggang, bermakna kita, ini pandangan saya, bermakna kita kalah lah. Because kita bukan di gelanggang dia. Kan kalau kita main badminton kan kita mesti di gelanggang badminton. Kan? Betul. Bulu tangkis. So bermakna bila kita dalam mahkamah, kita mesti berlawan melalui di mahkamah tu undang-undang. Jadi perlukan tim tu. Perlukan peguam bela yang pandai bercakap, yang hebat. Nak cari peguam bela yang hebat ni kita kena cari sebenarnya. Kena tengok dia punya apa yang dia pernah handle, macam tu. Jadi untuk panggil orang yang hebat-hebat ni, memanglah kita perlukan kos juga. Kos dari segi itu. Jadi apa yang saya sarankan, fight cara begitulah. Maksud dia kalau nak lawan betul-betul, kena gunakan peguam yang hebat lah. Itu. Because okay. Because kalau dalam kes mahkamah, kalau di mahkamah, selalunya kalau undang-undang dunia ni, di dunia ni, kalau yang betul boleh salah, yang salah boleh jadi betul. So begitu. Jadi kita perlukan orang-orang yang pakar, yang expert dalam bidang undang-undang untuk kalau nak lawan balik lah. Macam tu. Okay, terima kasih. Oke, thank you Bang Rozak. Jadi saya jabarkan lagi kepada teman-teman, maksudnya Bang Rozak, ketika kita bermain di dalam kasus hukum, ya kita harus punya tim yang menguasai medan hukum. Ketika kita bermain di dalam sirkuit balap motor, ya kita harus punya tim yang benar-benar paham tentang balap motor. Intinya di situ. Apapun masukannya dari Bang Rozak, terima kasih banget, semuanya akan membantu. Inilah persaudaraan kita sesama umat manusia, walaupun kita berbeda negara dan berbeda bangsa, tetap kita saling bertukar pikiran, saling untuk membuat diri kita maju satu sama lainnya. Tetap saya nyatakan di sini, tetap apa yang terjadi di kasusnya Mas Beki, saya nyatakan fix 1000% banyak rekayasa, banyak hal-hal yang tidak masuk di akal, dan kelihatannya benar-benar sangat dipaksakan. Mas Beki ini harus runtuh atau Mas Beki ini harus masuk ke dalam penjara dengan kasus yang saat ini menurut saya sangat-sangat memaksakan. Saya nyatakan buat saksi ataupun pelapor, jadilah dirimu, rabalah hatimu, rabalah jiwamu, karena masa depanmu lebih jauh daripada saat ini apa yang kamu lakukan. Ketika hari ini kamu menanam satu keburukan, niscaya Allah akan tanamkan keburukan dan munculkan keburukan itu nanti, nggak tahu hari ini, entah esok, entah lusa, pasti Anda akan memanennya. Las, boleh saya tanya? Las. Boleh. Las, adakah boleh. Opa dengan Saifuddin boleh terima jika yang dituduh dijatuhkan hukuman? Adakah boleh terima dengan hati yang terbuka? Maksudnya, kalaupun memang ini tidak ada rekayasa, emang ini fakta, pasti kami juga akan menerimakan. Tapi karena ini tidak fakta dan tidak nyata, kami tidak menerimakan apa yang saat ini dituduhkan. Siap? Okay. Thank you. Sekian, tetap Indonesia Jaya, kita jaga kita masing-masing. Jangan lupa buat warga Sidikiyah, yang benar-benar kami harapkan saat ini adalah doa. Supaya apa? Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan takbir ini udah mulai kebuka dan Mas Beki supaya cepat bebas kembali, Mas Beki bisa aktif lagi,
di organisasi-organisasi yang dipimpin oleh beliau untuk memajukan bangsa dan negara NKRI yang kita cintai ini. Jaya Amin. Indonesia, lestari NKRI, maju Sidikiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.